Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu para jamaah sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah, untuk mempersingkat waktu, mari kita melanjutkan pelajaran kita di dalam kitab Qisasul Anbiya yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid din wa dunya wal akhirah, amin. Dan kita masih membahas tentang perjalanan Nabi Musa, Nabi Harun membawa kaumnya Bani Israel yang berjumlah 600.000 keluar dari negara Mesir, menyeberangi Lautan Merah. Dan juga terbunuhnya Fir'aun serta bala tentaranya yang disebutkan kemarin berjumlah 1.600.000 pasukan. Kemudian juga kisah tentang selamatnya Nabi Musa dan kaumnya dari kejaran Fir'aun itu juga diabadikan dalam surah Asy-Syu'ara ayat 65 sampai 68. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anjayna Musa wa man ma'ahu ajma'in. ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. Dan kami telah selamatkan Nabi Musa dan orang-orang yang beserta semuanya, yakni Bani Israel, dan kami tenggelamkan golongan yang lain itu, yakni Fir'aun dan bala tentaranya, 1.600.000 pasukan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar merupakan suatu tanda yang besar, yakni mukjizat. Dan tetapi adalah kebanyakan mereka tidak beriman. Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar dialah yang maha perkasa lagi maha penyayang. Dan juga disebutkan kisah tenggelamnya Fir'aun di surah Yunus ayat 90 sampai 92. Allah berfirman, وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك
ya'tika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Dan kami memungkinkan Bani Israel melintas lautan, yakni kami izinkan Bani Israel untuk melewati lautan, nyebrang lautan. Lalu mereka diikuti oleh Fir'aun dan bala tentaranya karena hendak menganiaya dan menindas mereka. Yakni Fir'aun tentaranya ingin menindas Bani Israel. Hingga bila Fir'aun itu telah hampir tenggelam, lalu dia berkata, aku percaya bahwa tiada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai Bani Israel, dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Apakah sekarang engkau baru percaya, padahal sesungguhnya engkau telah durhaka sejak dahulu, dan engkau termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Maka pada hari ini kami selamatkan badanmu supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu. Dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan kami. Di sini ada orang yang error ya, artinya orang yang agak oleng-oleng mengambil dalil. Katanya Fir'aun itu mati dalam keadaan Islam, katanya dia. Ya. Kenapa? Karena ayat ini nih. Surah Yunus ayat 90 sampai 92. Nah, ketika nih mereka mengambil dalil, padahal dalil itu ditolak ya. Karena Fir'aun itu bukan mati dalam keadaan Islam, tapi dalam keadaan tidak diterima taubatnya. Nah, kita kembali. Jadi ketika Bani Israel sudah sampai di ujung lautan, nyebrang, mau nyampai dah, Fir'aun yang kita ceritakan kemarin baru masuk ke dalam lautan bersama pasukannya sejumlah 1.600.000 orang masuk. Ketika sampai di pertengahan, lalu kembalilah lautan menjadi satu. Brung. Disitulah detik-detik Fir'aun sudah mau mati, baru Fir'aun dia bilang nih, amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israel wa ana minal muslimin. Kata Fir'aun, oh kalau begini, bahasa kitanya nih ya, sudah mau mati nih, lah aku beriman saja kepada Tuhannya Bani Israel yang tiada Tuhan selain dia. Tuhannya Bani Israel, ini Allah katanya. Dan aku, kata Fir'aun, termasuk orang-orang yang Islam. Termasuk orang-orang yang Islam. Ada orang menafsirkan ayat ini ya, orang yang kebelenger, katanya Fir'aun itu matinya dalam keadaan Islam. Itu buktinya katanya wa ana minal muslimin, aku termasuk orang yang Islam. Tapi ini tertolak. Ya, jadi ada orang yang mengatakan itu dibantah dengan ayat yang berikutnya. Kata Allah, bahasa kitanya, sekarang kamu mau beriman, padahal engkau dulu dan sebelum ini ya, dulu-dulunya adalah orang yang membuat kerusakan. Tidak mungkin, bahasa kitanya, kau tidak diterima imanmu. Kau punya iman tertolak, alias pintu taubatnya tertutup. Nah, dalam kisah Israeliat yang lain dikatakan ketika Fir'aun ini sudah mau mati, dia mengucapkan ini, Jibril datang lalu mengambil rumput laut dan tumbuh-tumbuhan laut, disumpelkan itu ke dalam mulutnya Fir'aun. Wah, begitu. Enak aja, kemarin-kemarin sudah bikin kacau aja, tiba-tiba sudah mau mati baru mau beriman. Bahasa kitanya nih, langsung aja dibunuh, ibarat kata dalam keadaan tidak beriman.
Jadi tidak bisa ya. Sepakat para ulama ahli sunnah wal jamaah, imannya Fir'aun ini walaupun dalam ayat ini dia mau beriman, imannya tertolak, tidak diterima taubatnya. Kenapa? Karena sudah yaghargir, dia punya ruh sudah di tenggorokan. Bagaimanapun kita manusia melakukan dosa, Allah Subhanahu wa taala itu Maha penerima taubat. Walaupun dosa kita itu sebanyak buih di lautan, walaupun dosa kita itu memenuhi langit dan bumi, langit sampai ke 7, bumi sampai ke 7 lapis bawah, penuh dengan dosa kita. Kalau kita datang kepada Allah taibin, kita bertobat kepada Allah dalam keadaan betul-betul bertobat, menyerahkan diri kita kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat kita. Tapi dengan catatan kata ulama, selama belum datang 2 masa ini. Sebelum datang 2 masa. Sebelum datang 2 waktu ini. Yang pertama, waktu secara umum. Waktu secara umum, yakni adalah sebelum matahari timbul di sebelah barat. Kalau matahari timbul di sebelah barat, maka pintu tobat saat itu telah tertutup. Bagaimanapun orang mau bertobat, sudah habis waktunya, tidak diterima lagi. Tidak diterima lagi. Dan ini kata ulama, matahari timbul di sebelah barat, ya, maksudnya para ulama ini masih simpang siur. Apakah matahari itu memang timbul di sebelah barat secara zahir yang kita lihat gini? Kalau kita kan lihat matahari timbul sebelah timur. Apakah nanti saatnya tertutup pintu tobat secara umum, matahari itu timbul di sebelah barat atau tidak? Nah, di sini ada beberapa pemahaman. Yang pertama mengatakan iya, matahari itu akan timbul di sebelah barat seperti halnya matahari setiap hari timbul di sebelah timur. Kenapa? Karena perputaran dunia ini sudah tua, mereka sudah capek berputar-putar dan akhirnya bisa saja, ya kalau ibarat kata mobil itu turun mesin. Dan saat itulah matahari timbul di sebelah barat. Dan itu adalah salah satu tanda hari kiamat yang besar. Sebelum hari kiamat terjadi, itu matahari timbul di sebelah barat, dan saat itulah pintu tobat ditutup secara umum. Ini pendapat pertama yang mengatakan iya, matahari akan timbul secara secara zahir, secara kebiasaannya yang timbulnya sebelah timur nanti akan timbul sebelah barat. Tapi pendapat yang kedua, dan pendapat yang kedua ini yang saya terus terang pribadi respect ya, artinya sepaham lah ya, secara logika insya Allah ini masuk. Apa itu? Nah, disebutkan di dalam riwayat hadis ada 10 tanda-tanda besar dekatnya hari kiamat. Salah satunya nanti adalah timbulnya matahari, gerhana matahari di timur, gerhana matahari di tengah dunia nih ya, di timur tengah, dan gerhana matahari di sebelah barat. Malamnya gerhana bulan, siangnya gerhana matahari. Malamnya gerhana bulan dan siangnya gerhana matahari. Kalau terjadi gerhana total seperti itu, jadi alam dunia ini gelap gulita. Di timur, seperti kita dari timur ya, daerah timuran, terjadi gerhana matahari. Kemudian di timur tengah, di Arab sana terjadi juga gerhana, dan di barat juga terjadi gerhana. Jadi seluruh dunia gelap, satu hari bahkan 24 jam. Malamnya sudah gelap, siangnya juga gelap. Itu tanda hari kiamat yang besar. Sekarang belum pernah terjadi gerhana seperti itu. Walaupun terjadi gerhana total, ya tidak lama, paling-paling cuma beberapa menit saja. Namun ini terjadi gerhana total yang sangat lama sekali. Nah, ketika di sore hari
Ya seperti kita ini ya. Umpama tempat kita gerhana matahari dari pagi nih. Malam sudah gelap gerhana bulan. Ketika timbul matahari nggak ada matahari karena disambung dengan matahari, gerhana matahari. Terus gerhana matahari ini sampai di sore hari. Setelah di sore hari maka hilanglah gerhana matahari. Dan saat itulah matahari seakan-akan timbul di sebelah barat. Padahal sebenarnya matahari itu timbul di sebelah timur. Tapi karena satu hari penuh itu terjadi gerhana matahari dan sore hari baru hilang gerhana tadi, maka seakan-akan matahari timbul di sebelah barat. Dan saya pribadi lebih sepaham dengan paham para ulama yang mengatakan paham yang kedua ini, karena lebih masuk akal daripada yang matahari nanti suatu saat timbul di sebelah barat. Memang seperti itu adanya secara zahirnya. Nah kalau terjadi pada saat itu terjadi gerhana satu hari penuh dan kemudian hilang di sore hari, maka timbullah matahari sebelah barat. Disitulah pintu tobat tertutup secara umum. Ibarat kata mau nangis air mata darah, maka tidak ada lagi pintu tobat dibuka, tutup semuanya sudah. Nah makanya kata ulama, ketika orang Islam, dan itulah ya kalau orang-orang beriman pada umumnya, ketika mereka melihat terjadi gerhana, mau malam mau siang, gerhana matahari atau gerhana bulan, orang-orang beriman itu biasanya akan khawatir, takut. Jangan-jangan ini adalah akhir daripada pintu tobat. Ini adalah akhir daripada hari-hari mau kiamat. Dan oleh karenanya kita orang Islam diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, kalau terjadi gerhana mau bulan atau matahari, maka kita disuruh untuk melaksanakan sholat gerhana, bertobat, mendengarkan khutbah nasihat daripada khatib tentang cara bertobat, tentang kembali kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Ini khawatir jangan-jangan adalah akhir daripada hari di dunia ini. Tapi bagi orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang hanya mengandalkan logika, apabila terjadi gerhana maka mereka berhura-hura, rame-rame, senang-senang. Seperti yang kita beberapa tahun yang lalu, mungkin ada 5 tahun yang lalu ada terjadi gerhana total. Kita di Balikpapan, Masya Allah, orang-orang yang beriman mengadakan sholat gerhana. Tapi orang-orang non-muslim, mereka mengadakan pantai, pesta pantai di pantai. Ada yang di Manggar, ada yang di Tritip, ada yang di mana-mana. Kita orang beriman takut, jangan-jangan itu akhir daripada hari dunia. Nah itu ya. Nah, kita kembali. Jadi selama matahari belum terbit di sebelah barat, maka itu ada pintu tobat. Tapi kalau sudah terbit matahari sebelah barat, pintu tobat tertutup secara permanen, dan ini berlaku untuk semua orang. Yang kedua, pintu tobat tertutup secara masing-masing orang. Setiap golongan orang, setiap individu, setiap orang. Apa itu? Yaitu malam yughargir. Selama ruh itu belum yughargir. Garra yughar ini dia berbolak-balik, yughargir. Karena ruh itu dia akan jalan ya. Kalau orang mau meninggal itu, siapa yang pernah melihat orang meninggal? Saya terus terang pribadi saya pernah melihat orang meninggal. Bapak saya waktu meninggal dunia itu saya lihat bagaimana caranya meninggal. Di situ saya kaget kekuasaan Allah Ta'ala ya, luar biasa. Jadi kita lihat, saya melihat itu roh ibarat kata tuh jalan dari ujung kaki terus naik dia tuh roh. Makanya kan kaki kita ini kalau enggak masih ada rohnya dia enggak pucat. Saya waktu itu melihat pribadi nih ya, ketika detik-detik meninggal ayah saya, melihat sekali itu jalan roh itu, jalan kelihatan tuh. Ketika roh itu sudah lewat, ini kaki mulai pucat, naik ke lutut, ya, naik ke tumit, tumit ke betis, betis ke lutut,
lutut ke pangkal paha, paha ke pusat, pusat ke dada. Ini roh naik nih, secara pelan dia. Kok begitu. Ketika sudah tidak ada rohnya, badan ini langsung jadi pucat. Kayak mana kita lihat cumi-cumi itu nah. Ketika cumi-cumi dibunuh, tok, langsung dia berubah jadi pucat, jadi putih. Nah begitu, cek hilang rohnya. Nah saya lihat banget tuh, ketika ayah saya rohnya naik, nah di wajah ini sangat nampak sekali, terak keluar roh itu begitu. Di sini yang sudah ditinggalkan roh, wajah ini langsung jadi pucat, langsung begitu. Keluar dia. Nah kalau roh itu masih di kaki, pintu tobat masih diterima. Kalau roh sudah naik ke tumit, sudah naik ke mata kaki, pintu tobat masih diterima. Naik roh tadi ke betis, pintu tobat masih diterima. Naik ke lutut, pintu tobat masih diterima. Naik sampai ke pangkal paha, selangkangan, pintu tobat masih diterima. Naik sampai ke pusat, tobat masih diterima. Naik ke dada, pintu tobat masih diterima. Tapi ketika sudah yegargir di tenggorokan roh ini, bolak-balik di sini dia, tenggorokan sini, pintu tobat tidak diterima lagi. Inilah yang dilakukan oleh Fir'aun. Ketika rohnya sudah sampai di tenggorokan, baru dia bilang, amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israel wa ana minal muslimin. Oh, kalau begini, bahasa kitanya, aku akan beriman kepada Tuhannya Bani Israel, dan aku termasuk orang Islam. Tapi rohnya sudah yegargir, sudah ditenggorokan. Pintu tobatnya Fir'aun tidak diterima. Dan oleh karenanya Fir'aun penghuni neraka selama-lamanya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, oh Fir'aun itu matinya dalam keadaan Islam, ini dalilnya. Ya, dalilnya ini katanya. Maka kita jawab dengan ayat sesudahnya. Kata Allah, al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Bahasa kita, enaknya sekarang mau beriman. Kemarin kau bikin kacau, kau bikin kerusakan. Sekarang mau beriman? Nah, tidak diterima taubatnya. Nah kemudian selanjutnya, dan hari ini, yakni setelah kematian Fir'aun, setelah kematian Fir'aun, kami selamatkan jasadnya Fir'aun. Kami selamatkan jasad engkau wahai Fir'aun. Untuk apa? Untuk menjadi pelajaran bagi orang-orang yang setelahmu ini. Jadi jasadnya Fir'aun itu utuh. Tapi utuhnya bukan utuhnya jasad seperti orang wali. Kalau wali kan jasadnya para nabi memang utuh, tidak berbau. Tapi jasadnya Fir'aun ini utuh, namun bentuknya jadi mumi, keriput, kurus. Nah di dalam masalah jasadnya Fir'aun itu sampai sekarang masih ada. Di sini para ulama berbeda pandangan. Entahkah nanti disebutkan atau belum ya. Cuman saya membaca beberapa tafsir, ada beberapa pandangan. Pandangan pertama adalah jasadnya Fir'aun ini utuh pada saat itu saja. Makanya tadi dikatakan fal yauma, hari ini kata Allah, kami kami selamatkan jasadmu, kami utuhkan jasadmu. Nah, di dalam pendapat ulama yang lain, jasad Fir'aun itu cuman hari itu aja yang utuh. Jadi ketika tenggelam, jasadnya Fir'aun ini terapung. Terapung jasadnya Fir'aun ini jalan dia. Jalan dari pantai ke pantai sampai orang-orang Mesir ngelihat, oh itu Fir'aun, jasadnya utuh. Orang ngelihat, oh ternyata yang ngaku jadi Tuhan juga mati. Tuh lihat, dan tidak ada orang yang mau mengambilnya. Tidak ada orang yang mau mengambil jasadnya. Lewat begitu, di lewat laut, lewat sungai ini jalan dia. Ya,
mati, terapung. Nah setelah itu hilang jasadnya. Jasadnya hilang. Tapi ada juga yang mengatakan jasadnya Fir'aun itu sampai sekarang ada. Dan yang diyakini, walaupun tidak yakin 100%, tapi ya ala kulli hal, ya secara ilmiah mengatakan jasad Fir'aun yang ada di Mesir, yang ada di Mesir sana, yang sekarang jadi tontonan orang, itu adalah jasadnya Fir'aun, yang Fir'aun di zaman Nabi Musa. Walaupun sebagian orang masih ada yang mengingkari itu. Kenapa? Karena belum tentu itu jasadnya Fir'aun. Karena sudah menjadi biasa ya, jadi sudah menjadi adat orang Mesir zaman dulu, kalau ada pembesar-pembesar meninggal dunia, itu jasadnya dibalsem, bahasa kitanya, balsem. Kalau bahasa kita apa ya? Difermentasi. Dibalsem, diformalin sehingga jasadnya utuh. Nah, walaupun sebagian ada yang mengatakan jasad Fir'aun yang ada di Mesir itu bukan Fir'aun sejaman Nabi Musa. Itu adalah Fir'aun yang lain. Karena Fir'aun itu adalah bukan nama orang ya. Fir'aun itu adalah nama gelar raja yang menguasai Mesir. Siapapun rajanya yang di Mesir itu disebutnya Fir'aun. Kalau bahasa Eropanya atau Yunaninya ya, disebut Namres. Namres 1, Namres 2. Nah, yang di zaman Nabi Musa Namres berapa wallah alam. Fir'aun yang keberapa wallah alam. Terlepas dari perbedaan pendapat, yang jelas adalah kita yakin bahwa jasadnya Fir'aun itu setelah dia mati, jasadnya utuh. Dilihat sama semua orang untuk menjadi i'tibar, jadi pelajaran. Jangan berani-berani dengan Allah Ta'ala. Fir'aun saja yang begitu kaya, yang begitu berkuasa, yang gak pernah sakit kecuali cuma sekali. Bahkan dia mengaku bukan lagi jadi nabi, bukan lagi jadi ngaku wali, tapi mengaku jadi Tuhan. Mati juga dia. Mana ada Tuhan mati? Apalagi kita ini, apalagi kita kalian yang bukan kaya, bukan penguasa. Jangan coba-coba. Ibarat kata seperti itu. Wallahu alam, hanya Allah yang maha tahu jasadnya Fir'aun apakah sampai sekarang itu adalah jasad Fir'aun di Mesir, Fir'aun zaman Nabi Musa atau tidak. Wallahu a'lam, hanya Allah yang maha mengetahuinya. Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana dia menenggelamkan Firaun, seorang pemimpin bangsa Kipti yang kafir. Kipti itu bahasa orang Mesir ya. Allah menghempaskan gelombang lautan, menggulung-gulung, menyeret dan mengombang-ambingkan mereka, yang dipasukan Firaun, apalagi Firaun. Sebuah tragedi dan bencana besar yang amat memilukan, lebih dahsyat daripada tsunami. Sementara kaum Bani Israel menyaksikan pemandangan hukum Allah yang mengadab kepada mereka semua. Yang demikian itu supaya kaum Bani Israel melihat secara langsung balasan dan hukuman Allah Ta'ala yang ditimpakan kepada Firaun dan bala tentaranya, supaya jiwa mereka menjadi tenang dan menyembuhkan hati mereka yang terluka bekas kekejaman dan kesewenang-wenangan Firaun dan juga bala tentaranya. Ketika telah nyata akan kebinasaan Firaun dalam kondisi yang dikepung oleh azab yang membuatnya tiada berdaya dalam keadaan sakaratul maut, dia bertobat dan beriman, tetapi keimanannya sudah tidak ada lagi gunanya. Sebagaimana disebutkan dalam surah Yunus ayat 97 sambungannya ya. Innal ladzina haqqat 'alaihim kalimatu rabbika la yu'minun walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawul 'adzabal alim.
Sesungguhnya orang-orang yang telah pasti terhadap mereka kalimat Tuhan kalian tidaklah akan beriman meskipun datang kepada mereka segala macam keterangan hingga mereka menyaksikan adab yang pedih. Artinya mereka walaupun sudah mau beriman dengan kalimat Allah yakni tauhid, tertolak sudah imannya. Baiklah ya. Mungkin seperti itu dulu. InsyaAllah nanti kita sambung di kesempatan yang akan datang. Kami InsyaAllah di tanggal 2 Februari hari Jumat akan berangkat umrah menuju Surabaya dulu, membawa rombongan jamaah yang baru lagi. Jadi tanggal 2 Februari kami berangkat, InsyaAllah nanti kami kembali di tanggal 16 Februari. Jadi malam Senin depan dan malam Senin berikutnya kayaknya kami tidak bisa mengisi pengajian di Masjid At-Taqwa. InsyaAllah nanti setelah kami kembali di tanggal 16 Februari, InsyaAllah kita akan menyambung kembali pelajaran yang kita pelajari, yaitu kitab Qisasul Anbiya. Bagi jamaah yang kepingin berumrah di bulan Ramadan, kita buka seatnya. Ada 13 hari umrah Lailatul Qadar, umrahnya 42 juta ya, sampai hari raya Idul Fitri di Mekah. Dan ada yang kepingin berhaji tahun ini langsung berangkat, kita buka dengan harga 195 juta rupiah. Kalau ada yang berminat, maka InsyaAllah kami siap menyalurkan niat Bapak Ibu para jamaah semuanya. Yang baik dari Allah, yang buruk dari pribadi, minta maaf, minta ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.